namanya bener ada Edison. Ini bener nih. Wajahnya beda. Salah satu tugas PDI Perjuangan adalah membumikan ajaran Bung Karno. Kata-kata Marxisme memang tidak secara nyata, tetapi sudah perjalanannya itu sudah sangat tegas bahwa yang menjadi pijakan perjuangan partai adalah ajaran-ajarannya Bung Karno. Jadi prinsipnya apa yang kau inginkan nih tentang Indonesia ke depannya? Ya, seperti aku bilang tadi, Indonesia yang tampak nyaman untuk didiami, ditinggali, masyarakatnya toleran dan gotong royong tentu. Dan kita bicara gotong royong ini bukan seperti tafsir Orde Baru bersih-bersih lingkungan pada hari Minggu, tentu bukan ya. Tapi gotong royong ini kan sebuah tradisi yang ada di setiap masyarakat Indonesia kan, dari Sabang sampai Merauke ini kan tradisi gotong royong ada. Dari tingkat bawah sampai atas, itulah ciri khas masyarakat Indonesia yang kemudian kalau Bung Karno bilang bahwa kalau di Pras gitu kan, Pancasila itu ujungnya adalah gotong royong itu intinya, saripatinya Pancasila itu gotong royong. Artinya dalam banyak hal itu bisa dipraktekkan gotong royong ini. Bukan dalam tafsir Orde Baru yang tanda kutip ya, bersih-bersih bukan hari Minggu, enggak. Tapi secara teoretik masih bisa dikupas. Itu masyarakat yang gotong royong tadi. Untuk mencapainya gimana menurut lo? Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang seperti itu ya, pertama kita harus kembali pada nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat kita, tentang toleransi, terus menghargai perbedaan pendapat, itu kan sudah ada jauh sebelum teman-teman menyuarakan itu. Tradisi itu sudah menjadi lelaku di kesadaran masyarakat kita, toleransi dan sebagainya dalam sejarah Nusantara seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana memang kita harus banyak belajar tentang sejarah perkembangan sejarah masyarakat kita ya. Jadi itu harus kita baca, dan dari sisi government juga harus membuat regulasi yang mengatur ruang-ruang untuk itu. Negara harus hadir untuk mendorong supaya proyeksi masyarakat yang seperti itu harus ada langkah-langkah nyata dari negara. Jadi negara tidak membiarkan bebas begitu aja, tapi negara harus membangun regulasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, masyarakat yang menghargai perbedaan pendapat, masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan orang lain. Nah, negara harus hadir di situ. Bukan negara kemudian membiarkan begitu saja. Fungsinya negara kan ini untuk mengatur supaya cita-cita masyarakat Indonesia itu tercapai. Itu kan tujuan hakikatnya negara kan. Kawan viewers, Indonesia ini juga Soekarnois sejati. Jadi ya ada sejati, bisa dibilang sejati lah. Dia ya mungkin sudah marhain sekarang. Ini ada gambar. Ini Soekarno ketika ini pidato di mana, cuy? Ini saya lupa ya. Bukan yang pidato di Ini sepertinya ini biasa. Ini foto jarang, memang ini jarang saya dapat. Oh ini iya, makanya yang rampas gitu aja ya. Oh iya. Saya bawa mas gitu aja. Oh, biasanya senior ini jarang kan. Iya, makanya foto ini jarang. Nah, cuman pas main ke tempat senior dapat ini. Geletak tak bawa gitu aja. Baru ngomong berikutnya. Mas, fotonya tak bawa. Waduh, kalau ini foto langka, harus apa-apa mas tak rampas gitu aja. Pandangan lo tentang Soekarno gimana sih, cuy? Ya, Bung Karno ya sangat inspiratif ya. Selain kita bicara tentang semua tokoh-tokoh besar pada waktu itu kan lahir luar biasa lah, tokoh-tokoh pergerakan itu, mulai dari yang kiri sampai kanan, sampai kanan itu sangat top. Dia apa ya, total dalam gagasan. Yang kanan ya kanan mentok dan bisa berargumentasi, memperdebatkan, bisa membangun argumentasi atas keyakinannya.
Begitu juga dengan yang kiri, yang sangat kiri, mampu membangun argumentasi dengan keyakinannya. Dan mereka konsisten menjalankan. Konsisten. Dan mereka konsisten Kita menjalankan. tahu misalnya bagaimana Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lain kan digembleng di Surabaya, rahim pergerakan di Surabaya. Oke. Penilai. Semua ada di situ, mulai yang kiri Musso dan kawan-kawan Alimin, terus Bung Karno, terus ada Kartosuaryo di kemudian hari. Kan satu kos-kosan semua, satu guru. Nah, berdialektika sampai di ujung pergolakan intelektualnya larinya berbeda-beda. Itu kan sangat luar biasa pada waktu itu ya. Tetapi is okay, dalam konteks pribadi mereka fine-fine aja. Tetapi yang keteladanan itu yang sangat luar biasa bagi para pendiri bangsa. Ya, tapi Soekarno satu-satunya yang konsisten untuk bicara tentang kesejahteraan masyarakat, sosialisme sebetulnya. Ya. Kalau aku mau katakan sosialisme ya. Iya, tegas sosialisme melalui Indonesia. Dia berusaha menggabungkan 3 kelompok besar di Indonesia saat itu kan. Ya, dalam konteks politik, dalam konteks politiknya dia menggagas Nasakom sebagai perubahan kekuasaan ya. Karena memang ya bicara Indonesia dalam konteks era-era itu ya 3 kekuatan ini yang ada memang. Itu fakta. Ya. Yang nggak bisa kita nafikan itu fakta. Betul. Jadi viewers, 3 kekuatan saat itu nggak bisa dihapus dari sejarah kita dan jangan pernah menghapus. 3 kekuatan besar itu nasionalis, komunis, agama. Itu 3 kekuatan besar. Jangan dihilangkan begitu saja kemudian jadi paranoid dengan salah satu kekuatan itu. Tidak. Ideologi nggak akan pernah hilang. Lanjut cuy. Ya. Lah, Bung Karno ya sangat inspiratif bagi bukan hanya bagi orang Indonesia ya, tapi bagi negara-negara dunia ketiga yang waktu itu membebaskan diri dari penjajahan. Ya. Sangat inspiratif. Dia tahu Bung Karno ini salah satu orang yang menggagas konferensi Asia Afrika, juga menginspirasi beberapa negara untuk melakukan perlawanan. Bahkan Indonesia memfasilitasi Aljazair misalnya. Kita bicara Aljazair, Indonesia memfasilitasi memberikan fasilitas untuk Komite Kemerdekaannya di Indonesia. Dan keluar PBB juga ya? Sempat keluar dari PBB dan sebagainya. Makanya karena kritik atas tatanan dunia pada waktu itu mungkin ya. Karena Bung Karno kepingin punya konsepsi membangun tata dunia baru itu. Ya. Jadi dari gambaran Soekarno konkret yang sudah kau lakukan apa cuy? Bagi saya sekarang saya aktif di partai di PDI Perjuangan. Nah, dalam ADRT PDI Perjuangan jelas tugas menjadi kewajiban di ADRT ini jelas bisa pasal berapa lupa. Tapi salah satu tugas PDI Perjuangan adalah membumikan ajaran Bung Karno. Itu pada kongres kemarin terakhir. Membumikan ya? Semakin tegas dia sini. Kata-kata marxisme memang tidak secara nyata, tapi sudah perjalanannya sudah sangat tegas bahwa yang menjadi pijakan perjuangan partai adalah ajaran-ajarannya Bung Karno. Maka partai juga wajib membumikan ajaran-ajaran Bung Karno. Makanya dalam berkursus kader ya bicara marxisme dan sebagainya itu syarat-syaratnya harus menjadi kader. Itu harus bacaan-bacaannya itu Indonesia Menggugat, terus di bawah bendera revolusi. Ada 7 tulisan-tulisan Bung Karno yang kemudian itu menjadi bacaan wajib bagi kader pemula. Nah, ini sangat luar biasa pergeserannya memang. Bisa jadi kedepannya memang dia harus lebih maju dari TNI ya sebagai leluhurnya, lebih maju secara ideologis. Nah, dalam perkembangannya bahwa muncul banyak kelompok dan faksi itu tidak bisa dihindari dalam konteks sekarang. Ada yang masih kurang memahami itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Faksi akan selalu muncul dalam setiap kekuatan politik kan kekuatan politik organisasi akan muncul itu. Jalan ke situ ya? Oke, Bos. Ini ada foto nih. Nah. Oh, ini kamu nih? Iya, betul, Bos. Hah? Culun. Viewers. Nih, edisi culun sekali nih dia. Ini mama ya? Iya. Bokap? Enggak ada. Bokap udah almarhum? Ya, udah almarhum tapi udah tahun 2000 coy, almarhumnya. Oh gitu. Ini foto orang kayak SD kan? Iya, dulu waktu itu. Masih SD ya. Ini salah satu seniman jalanan. namanya bener ada episode Edison. Ini bener nih. Saya tahu juga.
wajahnya beda. Edison benar, namanya benar. Wajahnya ini loh, kayak kakak kembar, kayak saudara kayak siapa ya? Sinman jalanan lah ya. Nah, ketika 98, kau ini kan kuliahnya 6 tahun nih. Biasanya orang tua itu akan protes kepada kita ketika kita kuliah lama. Mereka pasti mengkritik, mengeluh. Nah, dengan dirimu gimana nih ketika kau harus 6 tahun lebih lulus itu? Waktu itu nggak ada protes, karena Nggak ada protes dari keluarga? zaman kita kuliah kan panjang, belum ada waktu belum ada Betul. pembatasan kurikulum. Nah, Iya. Tapi mereka kan tahu bahwa 4 tahun kuliah itu. belum enggak juga waktu itu. Oh gitu ya? Waktu itu kan enggak juga. Jadi kok nggak Masa dikasih? studi itu kan panjang. Oh. Enggak ada kritikan. Nah, waktu kita organisasi banyak yang dukung malah. Oh. Terutama dalam lingkaran keluarga ya, justru Asik ya kamu ya berarti. Malah keluarga juga nggak mempertanyakan segala macam ya. dalam tradisi, bilang tadi tradisi organisasi itu panjang kan. Oh. Ada itu misalnya kuliahnya panjang juga di dalam situ, tetapi dia aktif di OR, organisasi rakyat dan sebagainya aktif, jadi aktivis di tradisi aktivis di keluarga sudah biasa. Meskipun kemudian tidak semodern mungkin keluarga di kota-kota ya. Kalau sudah mengenal dunia organisasi itu sudah paling mudah. Nah, Son, sebelum kita akhiri nih bincang-bincang kita ini, ada satu hal juga yang perlu aku pertanyakan kamu sebagai mantan aktivis dan sekarang masih tetap aktif sebagai aktivis ya, meskipun di partai. 98 itu ada banyak agenda reformasi nih yang belum tuntas. Salah satunya juga mungkin tentang ini kawan-kawan yang hilang misalnya. Ya. Ini berkaitan juga dengan mimpi Indonesia ke depan yang menurutku tadi. Nah, apakah ketika kemudian ini belum tuntas, banyaknya agenda reformasi, mimpimu itu bisa terwujud enggak? Ya, kalau pilihan reformasi itu kan mengandung konsekuensi seperti hari ini. Bahwa kemudian reformasi itu kan logikanya kita bicara reformasi itu kan tidak terjadi perubahan yang mengakar ya. Oke. Hukum negasi dari negasi tidak terjadi di situ. Oke. Nah, pilihan reformasi itu hanya merubah di strukturnya, tapi tidak mendasar, struktur kekuasaan. Itu yang terjadi tapi tidak mendasar. Bahwa masih ada kekuatan lama, iya. Kekuatan lama berelaborasi dengan kekuatan baru akhirnya menjadi sebuah situasi semacam jadi reformasi seperti ini. Itu yang terjadi. Agenda memang banyak agenda-agenda yang belum clear ya, belum terlaksana. Termasuk kalau kita bicara tentang dosa masa lalu terkait dengan kekerasan terhadap manusia dan penghilangan paksa terhadap aktivis. Itu sampai hari ini kan belum terjawab seperti apa solusinya. Itu terjadi karena kalau saya membaca kekuatan-kekuatan lama ini masih bercokol. Terus kemudian juga mereka berhasil kemudian melakukan konsolidasi sehingga tampil lagi ke permukaan dan bahkan menjadi penguasa hari ini. Nah, bahwa kemudian kelompok reformis itu hadir di kekuasaan iya, tetapi tidak semua kemudian di bawah kendalinya kelompok reformis. Karena itu adalah konsekuensi pilihan reformasi. Berbeda lagi kalau revolusi kan. Artinya kalau ini mau bicara bahwa selama situasi kekuasaan seperti ini, maka mimpimu nggak akan terwujud. Akan sulit, kita bicara agenda-agenda yang reformasi kan. Salah satunya kan tentang pengadilan HAM dan sebagainya. Ya, kita bicara agenda itu ya. Bahwa kalau dalam konteks merebut kekuasaan di Indonesia, hari ini kan yang paling mungkin dilakukan adalah merebut kekuasaan dengan cara konstitusional. Dengan cara apa? Dengan cara melalui pemilu. Itu kesepakatan yang paling modern setidaknya hari ini ya. Bangun partai politik dan merebut kekuasaan. Nah, sepanjang kemudian kekuasaan itu masih kompromi artinya tidak mewakili ciri tertentu dari sebuah ideologi, tapi ini kompromi kan. Komposisi parlemen juga sangat kompromis.
maka kan susah juga kita mendesakkan agenda-agenda reformasi. Bahwa terjadi perubahan di segala lini, ya. Cuman menjadi PR itu kan bagaimana membuka proses sejarah masa lalu itu yang belum terbuka sampai hari ini secara clear maksudku. Ada pertarungan narasi misalnya. Kalau kita bicara 65 peristiwa 65, narasi tanding yang dibangun kedua kelompok ini kan pertama ngomong 1 Oktobernya, yang kedua ngomong pembantian setelah itu. Nah, kedua narasi ini kan selalu bertarung sampai hari ini. Bahkan isu-isu lama, isu-isu komunisme, gaya baru sebagainya itu muncul dari setiap September kan begitu. Bahkan partaimu juga dituduh banyak PKI ya? Iya, bahwa ex-PKI itu di mana-mana, iya, tapi di PD Perjuangan ada, iya memang ada. Dan itu tidak jadi masalah karena sudah Betul. Itu kan yang PKI bapaknya, betul. anaknya terserah. Betul. Anaknya Nabi Nuh aja kemudian tidak mengikut Nabi Nuh kan Ya, begitu. betul. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, agendanya memang bukan pesimis ya, tapi memang akan sulit mendorong isu-isu HAM itu tuntas karena banyak kekuatan yang saling tarik menarik. Nah, saya kira yang dilakukan negara hari ini sudah cukup maju, ya artinya ruang-ruang itu terbuka untuk didiskusikan dan banyak juga kawan-kawan yang mendorong upaya itu melalui dalam kan seperti itu. Saya optimis dengan pemerintahan sekarang ini, optimis Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kalau kita lihat indikator ekonomi bahwa setiap orang sudah punya kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik secara ekonomi, meskipun kemudian juga hasilnya belum menggembirakan ya. Tapi banyak tidak lagi dikuasai oleh segelintir orang, tapi setiap orang juga berhasil boleh melakukan hal-hal kegiatan yang mengarah kepada mendorong terciptanya kemajuan ekonomi. Ya. Oke, semoga program ini bisa bermanfaat buat kawan viewer semua. Saksikan terus program ini, acara ini selanjutnya. Jangan pernah ketinggalan. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman dan komentarnya juga ya, penting. Oke, sampai ketemu. Salam damai.